Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rahma Fitria Briania Rahab. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai dasar klasifikasi makhluk hidup. Jadi, apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Oke, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Adapun bapak taksonomi kita yaitu Carolus Linnaeus. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu klasifikasi, kita akan membahas tentang apa aja sih tahapan dalam klasifikasi ini. Baik, yang pertama itu ada identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Dan yang ketiga, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok. Oke, setelah kita tahu tahapan, maka kita akan membahas tentang urutan takson dalam sistem klasifikasi. Oke, jadi pengelompokan makhluk hidup itu dalam suatu tingkatan biasa kita kenal dengan takson. Jadi takson ini bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh pula kekerabatannya. Bisa teman-teman lihat pada layar ya, di sini sudah dijelaskan ataupun ditampilkan tingkatan takson dari yang tertinggi sampai yang rendah. Kemudian ada juga contoh dari tingkatan takson ini. Nah, masuk kita materi yang selanjutnya yaitu metode penamaan ilmiah. Bapak taksonomi tadi yaitu Carolus Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Apa aja sih aturannya? Yakni yang pertama itu terdiri dari dua kata Latin, yang dimana kata pertama menunjukkan genus, huruf pertama dituliskan dengan huruf kapital. Kemudian kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali huruf kecil. Kemudian yang kedua adalah ditulis dengan huruf miring atau garis bawah. Oke, nah kita masuk kepada materi yang terakhir yaitu manfaat klasifikasi makhluk hidup. Jadi, manfaat dari klasifikasi makhluk hidup ini yang pertama, memudahkan untuk mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan mempelajari makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Oke, baik, mungkin cukup sekian dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup untuk video pembelajaran kali ini. Dan Created using Powtoon.